Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Nani Channel. Oke guys, di part 2 kali ini aku akan bahas tentang seputar bisnis ya, versi Nani Channel, yaitu tentang dasar-dasar memulai bisnis online yang simple, yang no ribet. Kalau aku orangnya anti ribet ya guys, makanya aku tuh orangnya to the point. Intinya manfaat dan keunggulannya pasti aku akan kasih untuk subscriber aku ya, yang udah 1350 subscriber ya guys, yang sebentar lagi insya Allah dimonetisasi guys. Oke, nah bagi kalian yang belum follow IG aku, jangan lupa di follow ya guys, aku kasih link di atas, Nani Channel 28, dan TikTok aku juga. Jangan lupa kalian follow Nani Channel 28 dan ikuti ya untuk kegiatan harian aku guys, biar kalian nggak ketinggalan notif-notif juga. Jangan lupa subscribe channel ini biar terus berkembang dan beri manfaat untuk kalian seputar bisnis maupun tips dan trik. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya, jangan lupa ditonton terus sampai beres. A few moments later. Nah, tentu yang namanya pembisnis online itu harus ada dasar-dasarnya, harus ada ilmu-ilmunya, harus ada target penjualannya, harus ada shop sellingnya, harus ada copywritingnya, dan menunjang untuk bisa berjualan. Karena pembisnis online itu nggak semua orang itu bisa tahu ilmunya guys, makanya harus diperlukan ikut training, ikut pelatihan, ikut ilmu-ilmu kayak sukses reselling, kayak copywriting, ataupun yang menunjang untuk menjual online. Karena semua orang itu harus punya masternya atau mentornya guys, untuk bisa menunjangkan bisnis kalian lebih pesatnya guys. Oke guys, langsung aja kita ke tips-tipsnya, yaitu dasar-dasar memulai bisnis online versi Nani Channel. Yaitu step pertama, yaitu keinginan dan kemauan. Kalian kan mau berencana memulai bisnis online, kalian harus tahu dasar-dasar bisnis online itu apa, yaitu tentunya kemauan atau keinginan kalian untuk bisa istilahnya berjualan. Yang kalian temukan yaitu tentunya customer. Gimana caranya bisa menemukan customer, atau customer itu berkumpulnya di mana. Tapi yang paling penting adalah harus ada keinginan. Kalau kalian berbisnis online cuma coba-coba itu susah guys, karena bisnis online itu pasti ada tantangannya. Kalian butuh kesabaran. Enggak sekedar berjualan itu kadang laku kadang enggak, kalian down ya, itu susah untuk bisa mengembangkan bisnis. Karena bisnis online itu harus punya konsisten, kemauan itu bisa terus bertahan jangka panjang. Jangan cuma kalian promosi di awal, di akhirnya kalian nggak promosi. Kalau bisnis itu di awal di akhir kalian terus promosi sampai terjadinya transaksi atau dari penjualan bisnis online kalian. Itu penting banget. Kalau kalian manfaat atau semua bisnis online kalian tidak ada kemauan, cuma coba-coba, yaitu cuma bertahan lama. Kalian membayar, contohnya mendaftar reseller dus-dusan itu kan contohnya 99.000 kalau lagi promo. Di situ manfaat dan keuntungannya itu membernya memang 1 tahun, tapi kalian bisa dapatkan itu bisa berkali lipat, karena profitnya itu bisa sampai 30-50% guys. Ya alhamdulillah aja, jujur bisnis yang paling kenceng di voucher atau belanja ataupun uangnya itu di dus-dusan sih, paling kenceng sih kalau sejauh ini ya. Kalau di dropship.com aku kan masih baru ya di situ. Sama bisnis fashion guys, itu bener-bener kenceng ya, karena nggak terduga entah kalian bisa voucher atau random. Karena kalau di dus-dusan transaksi poinnya itu bisa dapet, terus
kalian ajak teman bisa dapat poin, kalian bisa tukarkan voucher belanja gitu. Contohnya 500.000 aku 2 kali, 100.000 itu berkali-kali aku bisa dapatkan guys gitu. Cuman intinya kalau misalnya jualan itu harus sabar, kalian bener-bener tujuan kalian berjualan itu harus penuh kesabaran guys. Next, nah step kedua yaitu dasar-dasar berjualan online itu harus konsisten dalam mempromosikan suatu produk. Yang dimaksud konsisten itu dilakukan terus-menerus. Kalian harus berjangka panjang dengan suatu produk. Kalau kalian merasa produk itu sukses untuk bisa terjadinya transaksi, kalian terus promosi. Kalian yang pasti kalau kalian di WhatsApp kalian tidak ada database atau temen kalian cuma segitu-gitu aja, kalian harus cari tahu. Kalau kalian mau cari target market, kalian bisa lihat di playlist aku tentang cari target market di grup Facebook atau grup WhatsApp. Kalian bisa di situ, kalian bisa cari di seputar bisnis atau tips dan trik. Aku sudah kasih caranya, gimana caranya bisa mencari target market di WhatsApp, di grup Facebook, segala macam aku sudah infokan di playlist aku guys. Karena itu penting banget seputar bisnis ataupun tips dan trik, kalian di situ cari dan fokuskan tujuan kalian tuh bisa berbisnis ya. Karena intinya yang dinamakan konsisten dalam promosi yaitu kalian harus cari target market kalian. Jangan cuman itu aja target market kalian, dia akan bosen guys. Kalau kalian sudah melakukan transaksi atau kalian sudah menemukan customer, kalian buat grup tuh, nanti di saat ada promosi kalian sebar lagi, dia itu bisa lihat lagi guys gitu. Intinya kalau produk kalian berkualitas tinggi, dia akan repeat order. Next, tips ketiga yaitu dasar-dasar untuk memulai bisnis online, yaitu harus aktif di sosial media yang kalian punya. Kalau kalian aktif itu kalian bisa menunjang terjadinya traffic atau penjualan guys. Karena yang namanya penjual online itu harus aktif di sosial media. Nah, contohnya kalau kalian punya marketplace Facebook, kalian bisa berjualan di situ. Kalau kalian punya Shopee, lebih baik lagi di Tokopedia, Bukalapak, itu bisa menunjang karena semua sosial media kalian itu mempunyai traffic yang berbeda-beda. Istilahnya mempunyai transaksi yang berbeda-beda, entah dari brand-brand manapun itu sangat berbeda. Makanya dinamakan dasar-dasar berjualan online itu harus mempunyai sosial media. Contohnya kalau misalnya target market itu berkumpulnya di mana, sosial media itu sangat menunjang. Karena benar-benar istilahnya cari sosial media yang terpercaya gitu. Jangan kalian melakukan penjualan di luar transaksi dari Shopee ataupun brand-brand manapun gitu. Kalau misalnya kalian COD di Shopee bisa, di Tokopedia, Bukalapak kalian bisa dengan memasukkan identitas KTP kalian atau buku tabungan. Jadi biasanya penjual online itu harus melakukan itu untuk bisa membuat toko online. Kalau kalian yang belum tahu cara buat toko online, kalian bisa lihat di playlist aku tentang tips dan trik guys. Step keempat yaitu dasar-dasar memulai bisnis online itu harus mau belajar. Semua ilmu-ilmu pebisnis online itu banyak guys, karena kita harus mengetahui mana yang lebih bisa menunjang penjualan online kita. Entah copyright itu macam-macam, ada hard selling, soft selling gitu. Intinya dari bahasa yang kita gunakan bisa mengandung arti terjadinya transaksi, entah kata-kata kalimat positif. Soft selling lebih halus lagi, lebih mengena lagi biar terjadinya closing. Intinya kalau penjual online kalian harus aktif diikut pelatihan kayak sukses reseller, copyright, entah pelatihan-pelatihan dasar yang kalian harus ketahui, karena itu semuanya itu benar-benar menunjang penjualan online kalian. Karena kalau kalian di situ-situ aja, stuck di situ-situ aja, kalian misalnya promosi di Senin Kamis, ya terjadinya closing yaitu nggak menentu sesuka mood kalian. Karena kalau kalian melakukan berjualan online itu harus promosi di setiap saat guys. Next,
step kelima yaitu untuk dasar-dasar memulai bisnis online, kalian harus sabar. Semua itu berproses. Aku percaya nggak ada hal yang kita lakukan itu tanpa sia-sia. Semuanya itu butuh proses, semuanya itu butuh perjalanan hidup, semua itu butuh pembelajaran, semua itu butuh hikmah segala macem. Kalian harus jalanin aja, ikuti alur yang kalian lakukan. Semua itu berproses. Aku yakin semua yang kita lakukan itu pasti berdampak di kemudian hari, karena hidup kita itu nggak untuk sekarang, untuk esok, untuk saat nanti. Kalian pasti bisa istilahnya perjuangkan di masa-masa sekarang, guys. Gitu. Intinya kalian harus bersabar, berdoa untuk terjadinya closing, karena kalau kalian nggak sabar sebagai penjual online, kalian promosi di Senin Kamis aja ya, promosinya atau transaksinya ya sesuka mood kalian gitu. Kalau kalian terus menebar manfaat tiap saat, konsisten, sabar, berdoa juga kepada Allah, semoga kalian bisa menemukan customer yang gak rewel. Kalau aku sering banget berdoanya menemukan customer yang gak rewel, yang istilahnya terjadi transaksi itu terus menerus, karena kita berusaha berikhtiar berjualan tapi tetap atas restu dan ridho Allah. Makanya kalian harus tetap berdoa, guys. Oke, segitu dulu tentang tips seputar bisnis ala Nani Channel, tentang dasar-dasar memulai bisnis versi Nani Channel. Jangan lupa bagi kalian yang baru kunjung ke channel ini, jangan lupa bantu support dengan cara like, comment, subscribe, share ke sosial media yang kalian punya. See you in video, bye bye.